Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Mari kita membahas tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya dapat lebih berkembang. Terima kasih. Manajemen risiko dan asuransi. Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampur adukan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup atau cakupan yang berbeda, meskipun mempunyai sistem sasaran yang sama. Asuransi adalah merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko. Sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dan manajemen risiko. Yang kedua, persamaannya merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen risiko dan asuransi. Perbedaan antara manajemen risiko dan asuransi dapat dilihat sebagai berikut. Perbedaannya adalah untuk manajemen risiko. Satu, lebih menekankan kegiatannya pada menemukan dan menganalisa risiko murni. Sementara kalau asuransi itu merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu. Manajemen risiko yang kedua, tugasnya hanya memberikan penilaian belaka terhadap semua teknik penanggulangan risiko termasuk asuransi. Berikutnya, asuransinya adalah tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko. Untuk manajemen risiko yang ketiga, perbedaannya pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan. Nah, untuk asuransi, perbedaannya adalah melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Manajemen risiko untuk keputusan, manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap operasi perusahaan. Sementara kalau asuransi, itu keputusannya di bidang asuransi mempunyai pengaruh yang lebih terbatas. Tujuan dan fungsi manajemen risiko ini kita lihat ya. Tujuannya satu, tujuan sebelum terjadinya risiko. Tujuan sebelum terjadi risiko itu ada tiga, di mana A, hal-hal yang bersifat ekonomis, B, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, C, untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau di luar perusahaan. Yang kedua, tujuan sesudah terjadinya peril. Ya, tujuan manajemen risiko yang kedua ini sesudah terjadinya peril. Ya, peril itu apa? Peril itu yang menyebabkan terjadinya risiko. Pertama, tujuannya adalah ada 5. Nah, yang A, menyelamatkan operasi perusahaan. Yang B, upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut. C, usaha agar pendapatan perusahaan tetap mengalir. D, upaya agar pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut. Yang E, tanggung jawab sosial perusahaan. Kita lihat fungsi pokok manajemen risiko. Fungsi pokok manajemen risiko itu satu, menemukan kerugian potensial. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial. Nah, mengevaluasi kerugian potensial sendiri ada dua ya, itu besarnya frekuensi dan besarnya kegawatan. Jadi frekuensi itu apa? Ya pastinya tuh memfrekuensikan ya bagaimana kerugian potensial itu berada dan apakah potensial kerugian itu dia gawat apa tidak. Besarnya seperti apa? Fungsi pokok manajemen risiko yang ketiga itu memiliki teknik atau cara menanggulangi kerugian. Dalam memilih cara penanggulangan risiko secara garis besar dapat disusun suatu matriks sebagai berikut ya. Pertama, frekuensi kerugiannya rendah, kegawat kerugian rendah itu penanggulangannya adalah retensi atau pengendalian. Yang kedua,
frekuensi kerugiannya tinggi, kegawatan kerugiannya rendah, penanggulangannya adalah retensi, asuransi, dan pengendalian. Frekuensi kerugian rendah, kegawat kerugian tinggi, penanggulangannya adalah asuransi atau pengendalian. Ketika frekuensi kerugiannya tinggi, kemudian kerugian tinggi, sebaiknya penanggulangannya adalah menghindarinya saja. Ya, jangan mengambil resiko kalau dua-duanya frekuensinya tinggi dan kerugiannya juga tinggi. Kita lihat ya proses pengelolaan resiko. Di sini proses pengelolaan resiko termasuk beberapa tahap, diantaranya kita identifikasi resiko proyek, produk, bisnis yang memungkinkan diidentifikasi resikonya. Kemudian kita analisis resiko, dikaji ya kemungkinan dan konsekuensi dari resiko. Berikutnya adalah perencanaan resiko. Rencana yang menyatakan resiko itu baik untuk menghindarinya maupun untuk meminimasi dampaknya pada proyek yang akan digambarkan. Kemudian kita pengelolaannya berikutnya adalah tahapan monitoring. Nah, tahapan monitoring ini risiko secara terus-menerus dikaji dan direncanakan untuk meringankan risiko dan dirubah melalui tersedianya informasi mengenai risikonya. Nah, ini adalah gambar proses pengeluaran risiko. Nah, di mana kita mengidentifikasi risiko, kemudian dari identifikasi itu kita membuat daftar dari risiko potensial. Jadi kita identifikasi, kita lihat daftar-daftarnya ya, dari yang paling tinggi ke rendah, kemudian kita menganalisis risikonya. Nah, dari daftar prioritas risiko. Ya, jadi mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah prioritaskan. Setelah itu kita analisa. Setelah kita analisa, kemudian kita berencana risiko. Dalam arti merencanakan ini bukan merencanakan terjadi risiko, tetapi kita menghindari risiko dan rencana kontingensinya seperti apa. Jadi penanggulangannya seperti apa dalam merencana ini. Jadi kita seminimalisasi mungkin untuk merencanakan minimalisasi terjadi risiko sampai tidak terjadi. Nah, setelah itu kita memonitoring risiko, apakah betul-betul terlaksana dengan baik apa yang sudah kita identifikasi, analisis, dan kita merencanakan untuk supaya kita mengkaji risiko menjadi sebuah hal-hal yang sangat minim risikonya. Nah, setelah kita monitoring risiko, kita kembali lagi analisanya. Dan setelah itu kita kembali membuat daftar dari prioritas risiko tersebut supaya kita bisa berikut pengelolaan risikonya menjadi lebih minim ke depannya. Ini adalah strategi risiko, di mana risiko tersebut dapat dijabarkan ke dalam 3 kategori ya, yaitu satu, strategi menghindari. Itu kita mengikuti strategi ini berarti bahwa probabilitasnya untuk timbulnya risiko akan berkurang. Contoh, ada strategi menghindari risiko adalah strategi yang berhubungan dengan komponen rusak. Ya. Nah, sini ada strategi meminimalisasi. Nah, strategi ini juga berarti bahwa dampak dari risiko itu akan berkurang. Contohnya, strategi minimalisasi adalah staf yang sakit. Ya. Karena kalau apa minimalisasi staf yang sakit supaya apa? Jangan sakit dan akhirnya dia bisa bekerja dengan baik kalau dia sehat. Untuk rencana kontingensinya itu mengikuti strategi ini berarti Anda sekalian bersiap-siap untuk rencana yang paling terburuk dan tersedia strategi yang menghadapinya. Contoh, strategi kontingensi ini adalah strategi untuk mengetahui masalah keuangan organisasi. Ya. Jadi kita harus menyiapkan cadangan. Ya, cadangan apa? Cadangan untuk pendanaan kalau ada strategi yang resikonya itu ternyata tinggi. Dan karena resikonya tinggi, pastinya akan masalah dalam keuangan organisasi yang lebih besar lagi. Nah, makanya
kita butuhkan strategi kontingensi untuk sebuah masalah keuangan organisasi. Berikut kita lihat metode pengelolaan risiko. Metode pengelolaan risiko itu ada satu asuransi. Asuransi atau retensi itu retensi risiko itu digunakan untuk risiko-risiko yang rendah tingkatannya dan apabila terjadi tidak terpengaruh terhadap keuangan perusahaan dan dapat diabaikan malah. Ya. Kemudian itu bisa dipindahkan juga. Nah, untuk resiko murni atau statis itu dipindahkan ke perusahaan asuransi, sedangkan resiko dinamis atau spekulatif itu dipindahkan kepada masyarakat itu sendiri, konsumen atau lembaga non-operasi. Dalam hal ini lembaga non-operasinya itu adalah lembaga non-asuransinya, yang operasional non-asuransi, seperti itu maksudnya. Dalam metode pengelolaan risiko berikutnya itu ada 3, dikombinasikan mencari cara-cara yang paling baik ya, paling tepat dan paling ekonomis, misalnya melalui diversifikasi produk. Yang berikut yang keempat itu pencegahan kerugian dengan cara penekanan pada usaha preventif untuk meminimumkan terjadinya risiko. Yang kelima, menghindari pengembangan pengetahuan dan penelitian. Ya. Kedudukan manajemen risiko di negara maju itu setingkat ya dengan manajer tingkat menengah. Biasanya kalau manajer tingkat menengah itu adalah supervisor ya. Dan ada beberapa juga kalau misalkan organisasinya lebih besar, maka ada tingkat-tingkat manajer juga sampai kepada kepala divisi dan direktur utama begitu. Kalau direktur utama itu manajemen yang sudah paling tinggi ya, seperti itu. Jadi di mana tugasnya secara umum itu mencakup pada manajer tingkat menengah. Mencakup antara lain satu, mengidentifikasikan dan mengukur kerugian dari exposure, kemudian dia menyelesaikan klaim-klaim asuransi yang kedua, dan yang ketiga, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja. Setelah itu yang keempat, serta ikut untuk mengontrol kerugian dan keselamatan kerja. Manajemen risiko membutuhkan kerjasama dengan departemen lain atau divisi lain atau bagian lainnya, di mana dalam melaksanakan penanggulangan risiko itu manajer risiko perlu bekerjasama secara harmonis dengan departemen lain atau bagian lain atau divisi lain, apalah istilahnya. Jadi dia harus mengkoordinasikan dan secara harmonis diantaranya bagian akuntansi, terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi penggelapan dan pencurian oleh karyawan atau pihak lain yang mengenai keuangan. Ya. Yang berikut B, kerugian keuangan, terutama berkaitan dengan upaya mendapatkan informasi tentang kerugian, gangguan terhadap cash flow, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, pada perusahaan itu kan mencari untung ya, pastinya dia menitikberatkan kepada keuangan supaya tidak rugi besar. Berikut yang C, itu bagian pemasaran, berkaitan dengan tanggung gugat. Artinya, risiko adanya tuntutan dari pihak luar atau pelanggan karena perusahaan melakukan sesuatu yang tidak memuaskan. Kerjasama dengan departemen lain berikutnya, itu bagian D, ada bagian produksi, mencakup upaya pencegahan produk-produk cacat
ya, pencegahan pemborosan dan pencegahan kecelakaan kerja. Untuk bagian E, bagian engineering dan maintenance itu dia mencegah ya dan mengurangi frekuensi maupun kegawatan atau satu kerugian atau peril. Nah, berikut yang ke F, bagian personalia. Dia bertanggung jawab atas penanggulangan risiko yang berkaitan dengan diri karyawan serta pengelolaan jaminan tenaga kerja. Yang sudah subscribe video Elita LTV ini, jangan lupa ya. Terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko. Sampai ketemu lagi di lain kesepakatan dengan pastinya materi-materi yang lebih menarik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.